Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu ringkasan dari riwayat tentang As-Sabiqunal Awwalun atau disebut yang pertama-tama masuk Islam. Dalam riwayat ini ada beberapa perbedaan pendapat tentang berapakah jumlah As-Sabiqunal Awwalun. Sebelum kita mulai, kalian bisa tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah dari riwayat-riwayat seru lainnya. Oke, berikut kisah dari yang diriwayatkan. Setelah peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hiro dan sekaligus pertanda kenabian Rasulullah alaihi wasallam, beliau diperintahkan untuk berdakwah secara diam-diam, dikarenakan takut menghebohkan kota Mekah, di mana masyarakatnya saat itu masih menganut aliran menyembah patung berhala. Dakwah Nabi dimulai dari keluarga dan kalangan kerabat terdekat dahulu. Dan diantaranya yaitu, pertama adalah seorang wanita yang sangat mulia, dan juga istri tercinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, bernama Siti Khadijah. Sosok wanita setia yang selalu mendampingi dan mendukung dakwah Nabi, membantu dengan seluruh jiwa raga dan harta. Bahkan dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sebuah rumah di surga kelak yang terbuat dari mutiara untuk wanita mulia Siti Khadijah. Yang kedua adalah sahabat mulia, Abu Bakar. Dari golongan lelaki dewasa yang pertama-tama masuk Islam, dikatakan beliau lebih muda 2 tahun dari Rasulullah. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki sifat mulia dan cukup terpandang di kalangan kaum Quraisy. Abu Bakar pun adalah orang yang tidak pernah merasa ragu terhadap Rasulullah. Bahkan Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tidak pernah mengajak seorang pun masuk Islam melainkan ia tidak langsung menjawab, kecuali Abu Bakar." Dan Abu Bakar juga mendapat julukan, As-Siddiq, atau yang selalu berkata jujur. Selanjutnya yang ketiga adalah, Ali bin Abi Thalib. Lelaki pertama dari golongan anak-anak. Di saat memeluk Islam Ali berusia sekitar 10 tahun. Ali merupakan sepupu Rasulullah yang dimana dia besar dalam asuhan Rasulullah alaihi wasallam. Kelak, Ali juga akan menjadi menantu Rasulullah dan menjadi seorang kesatria yang hebat. Selanjutnya, yang keempat adalah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mendengar tentang Islam, dia sempat ditentang oleh keluarganya. Akan tetapi karena keyakinan dan keteguhan hatinya, dia memeluk Islam dan nantinya akan menjadi panglima perang di eranya Rasulullah alaihi wasallam. Yang kelima adalah, Zaid bin Haritsah. Seorang yang tadinya budak, lalu dijadikan anak angkat oleh Rasulullah alaihi wasallam. Meskipun awalnya seorang budak, akan tetapi Zaid menerima pendidikan langsung oleh Rasulullah alaihi wasallam. Berikutnya yang keenam adalah, sahabat mulia, Utsman bin Affan, seorang yang sangat lembut dan santun. Serta cukup kaya, yang nantinya selalu memberikan harta untuk mendukung dakwah Islam. Yang ketujuh adalah, Zubair bin Awam. Ketika memeluk Islam, dia berusia sekitar 15 tahun. Zubair juga merupakan sepupu Rasulullah alaihi wasallam, dan juga dikenal dengan reputasinya sebagai pedagang yang cerdas. Yang kedelapan adalah, Tolha bin Ubaidillah. Seorang pedagang sukses dan cerdas. Walaupun ketika memeluk Islam dia mendapat tekanan dan siksaan dari keluarganya, Tolha tetap yakin dan teguh untuk setia bersama Rasulullah alaihi wasallam. Yang kesembilan adalah, Bilal bin Rabah. Seorang muda berkulit hitam yang mengumandangkan adzan pertama di zaman Rasulullah alaihi wasallam. Setelah memeluk Islam, Bilal terus-menerus mendapat siksaan dari majikannya yang mengetahui dan tidak menyukai Islam. Akan tetapi Bilal dengan teguh tetap mempertahankan keislamannya. Ketika disiksa pun, Bilal berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Dan yang ke-10 adalah Al-Arqam bin Abil Arqam.
Di rumah Al-Arqamlah Rasulullah mengajarkan Islam kepada golongan as-sabiqunal awalun. Karena rumah tersebut cukup terpencil dan berada di dataran Syafa. Dari rumah yang diberkahi itulah banyak orang yang memeluk Islam. Salah satunya adalah sahabat mulia, Umar bin Khattab yang memeluk Islam di rumah Al-Arqam. Demikianlah ringkasan dari yang diriwayatkan tentang as-sabiqunal awalun. Para ulama ada yang berbeda pendapat tentang siapa, dan berapa jumlah dari as-sabiqunal awalun. Allahu Ta'ala alam. Tapi kita dapat mengambil hikmah dari riwayat tersebut, bahwa sungguh luar biasa dan mulianya para sahabat memperjuangkan Islam dengan sangat gigih dan penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu istiqomah pada kebaikan dan kebenaran. Sampai jumpa lagi di cerita atau riwayat lainnya, yang tentu tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.